Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, saya ingin menyambung pernyataan Ketum tadi. Saya ingin mengatakan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, kalau kita lihat indikator intelektualitas dari karya-karya ilmiah, maka sampai hari ini itu masuknya adalah partai yang paling modern dan diisi oleh tokoh-tokoh yang mempunyai kemampuan literasi yang luar biasa. Mengapa? Karena politik kalau tidak di backup oleh pikiran-pikiran rasional, ya, secara akademik, politik kalau tidak diurus oleh orang sekolahan, implikasinya sudah banyak. Jadi politik ini itu sangat erat dengan sekolahan, artinya pendidikan. Orang-orang yang mampu berpikir. Kalau Bang Abdullah ini cermin dari sebuah produk generasi politik, kemampuan intelektual oke, kemampuan praktis juga oke. Ya, ada dua. Jarang sekali politisi yang memiliki dua ini. Dan hampir-hampir kalau kita lihat, hampir semua orang-orang partai saya kira sangat jarang. Kalau kita lihat karya buku Mas Syuminil, Masya Allah, tadi disebutkan oleh Pak Ketum, saya pernah membaca bukunya Pak Zainal Abidin itu, waktu itu saya baru kuliah di bidang politik, saya geleng-geleng kepala, sangat komprehensif dan sangat kaya sekali, dan kita bisa belajar tentang sistem pemerintahan dan pemerintahan yang pernah berjaya. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa Masyumi memiliki kekuatan yang sangat kuat, terutama dari segi tradisi intelektual. Oleh karena itu, Masyumi itu adalah partai yang sangat siap dengan politik gagasan. Itu yang perlu ini supaya ini menjadi motivasi bagi kita. Nah, apa yang hadir dalam buku Bang Abdullah ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang politisi, ya, seperti filosof waktu zaman Yunani, kepala pemerintahan itu adalah filosof. Sama juga dalam masa kejayaan Islam itu adalah para alim ulama, para orang-orang, ya, yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Dan ilmu pengetahuan itu sangat dihargai. Bahkan kita sering mengutip hadis itu, janganlah serahkan sesuatu itu yang bukan pada ahlinya. Itu saya kira kata kunci. Nah, oleh karena itu dalam buku Bang Abdullah ini, Bang Abdullah mampu mendialogkan gagasan-gagasan normatif dengan realitas yang ada. Tidak mudah, ya. Nah, dari buku ini kita bisa lihat, saya ingin tarik dulu, ya. Barangkali ini juga kita perlu mengacu. Sekarang ini tidak ada lagi perdebatan, pertentangan Islam dan Pancasila. Itu penting, positioning itu. Saya baca buku Bang Abdullah, saya katakan tadi Bang Abdullah, tafsir Abang di dalam buku ini mendudukkan Pancasila dan Islam. Ini sebenarnya kalau orang baca nggak ada soal ini. Karena sampai sekarang Pancasila itu hanya sebatas, saya masih ingat dulu Pak Dahlan Raniwarjo, Pancasila itu jangan dijadikan ideologi kecap. Artinya cuma hanya sebatas doktrin, dipidatokan tetapi tidak dikembangkan, tidak ada pengayaan. Bang Abdullah ini adalah satu bentuk pengayaan terhadap interpretasi Pancasila. Dan tidak ada problem. Saya termasuk Manggala BP7 yang tidak lulus. Karena dulu saya berangkat dari Piagam Jakarta, jadi marah betul. Nah, sekarang saya baca Bang Abdullah ini Piagam Jakarta. Setelah saya lihat nggak ada persoalan. Nah, jadi gagasan-gagasan ini Pak Ketum, ya, kalau ditransformasikan melalui partai politik, tidak ada lagi soal antara Islam dan Pancasila. Dan tidak ada lagi menjadi alasan untuk mencurigai tokoh-tokoh Islam yang sebenarnya mereka sangat komit terhadap
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, misalkan tadi sudah dikemukakan dan Bang Abdullah berangkat dari tujuan kemerdekaan, ya, dan kemudian ditarik dalam ketauhidan. Bertauhid ini Bang Abdullah ini juga mewakili sebagian para pemikir ulama. Saya teringat Abdul Allah Al-Madudi tentang tauhid. Bagaimana dia merumuskan tauhid itu disambungkan dalam pemerintahan, kepemimpinan. Nah, jadi ada jejaknya juga. Kemudian jejak lain adalah rumusan Undang-Undang 45 Piagam Jakarta tetap meletakkan ya tauhid, ya, sila yang pertama itu adalah sebagai sentral, sebagai sentrum. Nah, Bang Abdullah sangat tegas meletakkan itu. Itu penting. Itu yang membedakan masyarakat kita dengan masyarakat Barat. Ya, Barat sudah mengalami satu proses sekularisasi yang panjang, dan sekarang mereka titik balik dari sekularisasi itu adalah krisis. Bang Abdullah tadi sudah menyinggung krisis, tapi sesungguhnya krisis di dunia Barat itu lebih dahsyat. Ya, sudah banyak orang nulis, saya nggak perlu uraikan lagi, dan bahkan Francis Fukuyama mengatakan ini the end of story. Dia kata puncak dari peradaban itu adalah materialisme, kapitalisme. Tapi dia sebentar lagi dia akan runtuh, akan melalui suatu proses decline. Nah, kita yang memegang pada konsepsi, ya, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Ini adalah sebenarnya sudah menjawab, ya, sebelum ya krisis itu berlangsung. Andai kata kita tetap istiqomah dengan prinsip ini, maka kita sebenarnya akan menjadi yang memimpin negeri ini untuk keluar dari krisis. Nah, kita lihat juga ya, Pak Abdullah berarti tolak pada reformasi. Reformasi itu menggambarkan krisis yang sangat gawat. Kegagalan reformasi itu sebenarnya kita mengalami krisis yang sangat gawat. Krisis yang digambarkan atau tuntutan mahasiswa 98 itu kan hanya sebagian yang sifatnya lebih pada hal-hal yang terkait dengan ekonomi, politik, dan struktur pemerintahan. Tetapi tidak pernah dimasukkan tentang krisis, ya, nilai-nilai, tentang krisis agama. Padahal apa yang dikatakan oleh seakan ahli politik Barat, dia katakan sebenarnya sistem politik itu dia pijakannya itu adalah pada belief system. Pada belief system itu termasuk nilai keyakinan agama. Dia tidak mengatakan agama yang mana, tapi kita sebenarnya sudah melakukan satu ijtihad yang sudah tadi sangat runtun, bagaimana meletakkan agama itu sesuatu yang sangat penting. Itu sebenarnya sudah kita jawab terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dan bahkan sekarang muncul lagi terhadap antitesis krisis itu adalah kearifan lokal. Kearifan lokal itu termasuk pada dimensi keyakinan itu. Nah, jadi Indonesia bertauhid itu saya kira tidak mungkin masyarakat Islam sebagai warga negara majority, bagaimana mereka akan bisa tertransformasikan kalau belief systemnya tidak sentuh. Tidak mungkin. Karena sebagian kita yakini, pastikan bahwa setidaknya masih sholat. Barangkali melalui ritual ibadah itu kita bisa transformasikan, angkat ke dalam kehidupan sistem politik yang lebih luas. Nah, termasuk pengertian barakah. Nah, ini kata kunci, sebuah terminologi saya kira ini nanti perlu kita kembangkan di Masyumi. Konsep berkah itu hanya ada dalam Al-Quran, dalam Islam. Berkah hari-hari, ya seringlah saya kalau sama orang tua kan, makan dihabiskan, nanti nggak berkah loh. Tapi kan kita tidak mampu menangkap apa makna itu. Semestinya konsep berkah itu luar biasa. Setelah saya baca tulisan Pak Abdullah, berkah itu dia merupakan sebuah terminologi, ya,
Kemudian berkah itu juga sebagai suatu konsepsi. Berkah itu juga sebagai suatu sistem. Yang kemudian Bang Abdullah menjelaskan pada yang keempat, yang kelima dan keenam. Berkecukupan dan berkualitas. Itu adalah hasil dari sistem, hasil dari fundamental value, ya, nilai-nilai ketauhidan. Buahnya itu adalah ya, berkecukupan dan berkualitas. Berkualitas itu sebenarnya peradaban, ya, kira-kira demikian. Nah, jadi saya tidak banyak lagi mengulas, tetapi karya Bang Abdullah ini dia sangat relevan. Di samping sangat relevan, sebenarnya kalau orang belajar teori politik, baca ini nyambung. Ya, sedikit saya ulas. Misalkan apa yang dilakukan oleh Rostow dan oligarki. Bagaimana step-step pembangunan politik satu negara? Ada 6 tahap, ada 5 tahap. Bang Abdullah menawarkan ada 6 tahap. Kurang lebih ya cara pandangnya hampir sama, tapi kontennya pasti beda. Pijakannya, motifnya pasti beda. Yang satu sangat materialism, ya, kalau Bang Abdullah kan tidak, tetap menempatkan Tuhan itu, tauhid itu sebagai sentrum, dan itu tidak bisa dipisahkan pada dimensi vertikal, dimensi horizontal. Dimensi vertikal horizontal dalam nilai-nilai tauhid itulah sebenarnya yang harus ditransformasi ke dalam kesadaran politik, ya, baik pemimpin maupun kesadaran warga, bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Ini dimensinya pada perilaku yang kemudian menghasilkan sebuah peradaban. Nah, jadi politik yang digagas melalui buku ini itu antara lain, ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah satu pendekatan yang sangat komprehensif. Hanya saja memang saya sedikit memberikan bukan kritik, masukan. Kalau kita melihat pada judul Indonesia Berkah 2045, pertanyaannya, ya, question mark-nya, apakah mungkin? Apa yang terjadi? Realitasnya seperti apa? Apa yang semestinya? Apa yang terjadi? Babla tadi sudah memaparkan luar biasa kehancuran sistem politik, sistem ekonomi, bahkan terakhir konstitusi pun itu sudah dirusak. Berarti ini adalah suatu krisis yang sangat dahsyat. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana lemahnya penegakan hukum, sistem hukum. Dan ini kan baru terbongkar Markus. Bagaimana Markus itu dia bisa memiliki kekayaan 1 triliun. Kurang lebih 1 triliun. Bayangkan ini berapa tahun di era reformasi. Era reformasi itu kan satu proses perubahan ya abu-abu. Jadi serba abu-abu. Hukum itu samar-samar. Nah, bayangkan beberapa tahun dan berapa para aparat penegak hukum, berapa para pengusaha, berapa para politisi yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu, tinggal hitung aja. Berapa ribu triliun. Andai kata ribuan triliun itu ya berhasil diselamatkan oleh reformasi, saya yakin 2045 Indonesia akan berkah. Tapi kalau lihat dari realitas yang ada sekarang ini, saya tidak yakin. Tidak yakin di sini bukan berarti kita semacam hopeless, menyerah. Tidak. Tidak yakinnya kita harus menunjukkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah sistem politik? Sistem politik itu mulai cara memilih pemimpin, memilih presiden, ya, pemilu dan seterusnya. Apakah sudah berada apa yang kita anggap secara ideal? Itu pertanyaannya. Begitu juga sistem ekonomi. Apakah dengan sistem ekonomi yang sekarang, di mana kekuatan oligarki itu sebagai kekuatan raksasa yang menyerap semua ya sumber-sumber ekonomi rakyat, itu memungkinkan enggak terwujudnya Indonesia Berkah pada 2045?
Jadi ada beberapa indikator. Bahkan Bang Abdullah sudah masuk pada KPI. KPI ini adalah tolok ukur parameter maksudnya untuk menilai sebuah cara kerja birokrasi. Wah, itu masih jauh sekali. Nah, intinya karena waktu supaya saya berhenti nih, saya masih banyak ini. Ya bukan Bang, saya sini nyuruh berhenti. Enggak. Tidak, saya tersadar ini. Ya. 4 menit. Oke, jadi ada 5 menit lagi yang ingin saya katakan. Kalau kita lihat realitas yang sekarang, ya pesimis. Bahkan Pak Prabowo waktu kampanye 2019 bahwa Indonesia ini akan menjadi failed state, negara gagal. Negara gagal itu parameternya sudah kelihatan, dari ekonomi apa, dari hukum apa, dari budaya apa, itu sudah kelihatan. Sehingga, dan saya sendiri mengatakan kita sedang masuk pada proses negara gagal. Ya, kalau kita lihat dari beberapa contoh negara gagal itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, karena umat Islam sebagai mayoritas pasti kegagalan atau tidak berhasilnya mencapai Indonesia berkah, maka semua itu yang merasakan adalah umat Islam. Semua musibah-musibah ekonomi, politik, kejahatan, hukum dan sebagainya itu tetap yang merasakan adalah umat Islam. Nah, persoalannya sekarang, pertanyaannya, saya tadi bisik-bisik dengan Mbak Abdullah, Bang, ini kok ada Abang menempatkan begitu pentingnya peran seorang presiden. Saya katakan ini benar karena kita sistem presidensial. Nah, tapi bukan itu yang saya maksud. Ini kayaknya ada yang mau dititipkan ini untuk presiden di 2024. Nah, mungkin Bang Abdullah cita-citanya ini menitipkan. Nah, tapi saya nggak tahu apakah ke Pak Prabowo atau siapa, saya nggak tahu. itu pertanyaan masih aja. Nah, jadi kita punya satu keyakinan jika presiden sebagai top manajer, sebagai perencana, sebagai pengawas, sebagai dan seterusnya, Mbak Abdullah itu ada 12, ya kasih lagi tugas seorang presiden itu. Pertanyaannya siapa yang bisa melaksanakan 12 misi presiden itu? Nah, sekali lagi, kalau kita lihat sekarang rasa-rasanya sih saya tidak melihat itu. Nah, tetapi yang penting, nah ini kan mumpung Pak Ketum kan, nah kira-kira Pak Ketum partai mana pula yang bisa membawa Indonesia ini 2024, kalau istilah lain Indonesia emas, ya apanya Indonesia emas? Kalau korupsi, tingkat kebocoran yang sangat luar biasa ini, yang jelas ini merupakan malapetaka, tidak mampu di stop, cut off. Jangan bermimpi. Berarti sumber pembiayaan pembangunan itu kembali lagi pada rentenir. Ya kan, kembali lagi, pinjam lagi utang. Kalau ini kemudian solusinya, dan Sri Mulyani sudah memberikan kita ngutang lagi. Nah, kalau itu yang terjadi, makin jauh cita-cita untuk menjadi negara Indonesia yang berkah 2024 semakin jauh. Dan kita sudah tahu praktek hutang piutang oleh negara dunia ketiga pada negara donor, kita sudah tahu tidak ada negara yang berhasil ya dengan hutang yang menumpuk kemudian dia menjadi negara kuat. Ya betul, hutang tidak bisa dihindari, tetapi penggunaan hutang, jumlah pinjaman hutang yang biasanya diambil oleh beberapa pemerintahan itu sangat selektif dan jelas peruntukannya untuk apa, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang lebih repot lagi, satu hal lagi yang ingin saya katakan, Pak Yani, presiden yang lalu nggak ada pertanggungjawabannya. Apakah presiden yang akan datang ada nggak pertanggungjawabannya untuk mempertanyakan ini? Nah, itu satu pekerjaan rumah tentang sistem politik kita itu memang sangat rapuh, sangat lemah, dan sistem politik yang seperti ini adalah sebenarnya membawa kita pada kehancuran. Nah, jadi inilah saya kira sebagai catatan bagi saya untuk merespon judul buku ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.